Nah, ketika kalian pengen beli atau upgrade kamera, ada beberapa hal yang kalian itu bisa pertimbangin. Yang pertama itu kalian bisa rencanain dari awal kebutuhan yang kalian inginkan. Karena ada beberapa kamera yang emang tipenya itu dikhususin buat kebutuhan khusus. Kayak ada kamera kayak Canon yang memiliki flip screen kayak gitu, yang emang buat vlogger atau emang buat kebutuhan YouTube kayak gitu ya. Nah, ada juga kamera yang emang dibuat khusus, jadi kamera sinema yang buat filmmaking atau konseptual video. Jadi pastiin kalian nentuin kebutuhan kalian dari awal. Terus yang kedua itu kalian juga perlu lihat fitur-fitur kameranya. Nah, kalian bisa lihat fitur dari layar monitornya kayak gitu. Nah, dari layar monitornya itu biasanya ada dua jenis kayak gitu. Ada kamera yang flip screen sama ada yang non flip kayak gitu ya. Jadi kamera yang flip screen ini biasa dipakai buat kayak YouTube atau vlog atau entry level videographer wedding gitu, lebih cocok kayak gitu. Sedangkan kalau kalian itu pengen kayak pakai external monitor kayak gitu, nah itu ada kamera-kamera khusus yang emang nggak ada flip screen-nya. Itu cocok buat kalian yang produksi kayak lebih ke konseptual atau kalian kayak produksi film kayak gitu, itu kayak lebih cocok kayak gitu loh. Karena biasanya itu kayak kalau produksi besar mereka itu lebih pakai kayak kamera-kamera yang bisa dicolokin dengan external monitor. Jadi ya emang biar bisa rekamannya itu berkualitas lebih tinggi kayak gitu. Terus kalian juga perlu pertimbangin memorinya. Jadi apakah kameranya itu ada slot memori kayak SD card. Terus juga sekarang ada yang pakai SSD atau CVAS kayak gitu ya. Nah, biasa kamera yang memiliki kayak fitur buat SSD atau CVAS ini itu data penyimpanannya itu gede, dan ketika gede biasanya itu kualitas pas buat perekaman tuh kualitasnya lebih bagus kayak gitu, RAW atau ProRes kayak gitu ya. Nah, kamera kayak gitu itu lebih cocok buat filmmaking atau konseptual karena emang data yang dihasilin tuh gede kayak gitu. Sedangkan kalau kamera dengan memori yang SD card itu biasanya lebih cocok buat kayak wedding kayak gitu ya. Karena mungkin SD card ini lebih ringan kayak gitu. Terus SD card ini kan mudah dibawa kemana-mana, jadi cocok buat run and gun filmmaking. Dan SD card ini biasanya juga kapasitasnya itu gede kayak gitu ya. Terus kalian juga perlu perhatiin dengan fitur ISO atau dynamic range-nya. Ini penting banget buat kalian yang pengen syuting malam-malam. Jadi kalian lihat kebutuhan kalian dari awal, apakah kalian tuh pengen nanti suatu ketika kalian pengen syuting di malam hari. Kalau kalian itu nggak ada pencahayaan, itu kalian bisa pakai kamera yang memiliki performa khusus kayak dual native ISO kayak gitu ya. Tapi ada beberapa kamera yang emang dia itu ISO-nya itu terbatas, kayak maksimal 3600 saja kayak gitu. Nah, itu emang kamera yang dibuat khusus buat filmmaking atau konseptual. Karena biasanya kamera-kamera kayak gitu itu dipakai dengan pencahayaan yang cukup. Jadi udah ada pencahayaannya, udah ada lightingnya itu yang dipasang di mana-mana kayak gitu. Nah, itu lebih cocok sesuai dengan kebutuhan kalian kayak gitu ya. Terus juga kalian juga perlu perhatiin baterainya juga. Nah, ketika kalian ngelihat fitur baterainya, ada beberapa kamera itu yang memiliki baterai kecil, ada juga yang biasa pakai kayak V-mount kayak gitu, V-mount baterai. Nah, aku itu biasa pakai Blackmagic 4K ini, dan itu biasa aku juga pakai V-mount. Sebenarnya itu ada baterai kecilnya, cuma karena baterai kecilnya gampang habis, aku pakai V-mount kayak gitu. Nah, kebutuhanku itu secara pribadi itu sebenarnya komersil sama film. Ketika aku syuting film dan aku kayak ganti-ganti baterai itu kayak ganggu aku banget kayak gitu loh. Jadi aku pakai V-mount baterai ini, dan itu lebih bantu aku gitu. Ya emang lebih berat sih, cuma lebih cocok buat filmmaking atau konseptual karena aku bisa persiapin dari awal kayak gitu. Ada juga kamera kayak Sony mirrorless, aku pernah pakai juga. Itu kameranya itu ada yang kecil-kecil juga, terus ada slot
power banknya juga. Itu cocok banget buat kalian yang run and gun juga, buat wedding, dokumenter gitu-gitu lebih cocok. Karena kalian tuh lebih enak, kayak biasanya kan pakai gimbal, terus kalian bisa gerak-geraknya itu lebih nyaman kayak gitu loh dengan baterai yang kecil kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya juga kalian perlu ketahui aspek rasionya. Nah ini aspek rasio ini penting banget ketika kalian itu pengen syuting kayak buat sosial media. Contohnya kayak sekarang zamannya kayak Instagram Story, itu ada kamera yang emang memiliki fitur aspek rasio buat Instagram Story. Kayak Blackmagic 4K ini bisa kayak gitu ya. Terus tapi ada beberapa kamera itu yang sekarang itu perlu kayak anamorphic. Kalau kalian tuh pengen misalnya buat festival film atau buat film yang sinematik, itu kalian tuh nggak usah nge-crop atau kalian nggak usah nge-squeeze pas editing nanti. Nah ada beberapa kamera yang emang udah ada fitur aspek rasionya, itu kalian perlu ketahui juga. Nah terus juga ada fitur warna dan tone-nya, jadi kalian tuh perlu ngelihat tiap kameranya juga. Karena dulu itu aku pernah beli kamera dan ternyata warnanya tuh nggak cocok sesuai dengan selera aku kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya preferensi masing-masing sih kayak gitu. Tapi aku lebih suka color science-nya kayak Canon atau Blackmagic atau kamera-kamera red kayak gitu. Jadi ya lebih suka aja, preferensi pribadi sih kayak gitu. Cuma kalian perlu pertimbangin dari awal. Kalian bisa dengan cara download sampel footage-nya, atau kalian juga bisa kayak pinjem kameranya atau pakai kameranya itu langsung kayak gitu ya. Jadi pastiin sebelum kalian beli, kalian bisa pinjem atau lihat hasilnya dulu. Jadi sesuai warnanya atau enggak kayak gitu ya. Nah terus yang terakhir itu ada codec sama wrapper. Jadi fitur codec ini biasanya itu kayak ketika kalian pengen ngerekam itu kalian ada pilihan menu kualitasnya kayak gitu. Nah codec itu biasanya itu ada yang kualitas RAW, terus ada intermediate, itu biasanya itu yang medium enggak ya, yang menengah. Itu biasanya ada ProRes sama DNx HD. Terus juga ada yang kualitas biasa kayak H.264 kayak gitu, Longbox kayak gitu. Jadi itu tiap kualitasnya itu beda-beda kayak gitu. Ketika kalian milih kualitas yang RAW, emang kualitas RAW ini biasanya bagus kayak gitu, mentah kayak gitu hasilnya. Tapi file yang dihasilin tuh juga gede kayak gitu. Nah, ketika kalian pilih yang kualitasnya paling rendah, nah itu cocok buat kalian itu yang pengen durasinya itu lebih lama kayak gitu. Jadi sesuaiin kebutuhan kalian. Kalau kalian tuh pengen yang filmmaking, konseptual, kayak komersil kayak gitu ya. Nah itu cocok banget buat kalian itu pilih kamera yang memiliki fitur buat rekaman RAW. Tapi kalau kalian tuh pengen dokumenter atau kalian yang pengen ngerekam lama kayak dokumenter atau wedding kayak gitulah ya. Nah kalian tuh bisa pakai atau pilih kamera yang memiliki fitur perekaman yang standar lah atau menengah kayak ProRes gitulah, udah cukup kayak gitu. Karena kalian lebih ngejar durasinya, lebih ngejar momennya kayak gitu guys. Nah, semoga kalian banyak belajar tentang fitur-fitur kamera dan hal yang kalian harus pertimbangin sebelum kalian beli kamera kayak gitu ya. Nah, tulis pengalaman kalian kalau kalian memiliki hal-hal yang kalian pertimbangin juga sebelum kalian beli kamera di kolom komentar di bawah. Ingat minggu depan juga aku juga bakal sharing tentang tips pemilihan aktor di beberapa film pendekku. Jadi kita akan banyak belajar tentang casting, tentang aktor juga. Jadi pastiin stay tune dan jangan lupa subscribe ya. Terus berbagi, berkreasi juga dan belajar bersama. See you.